warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatina Hanifah dan ada dua rekan saya yaitu Desti Melati Putri dan Dwi Yulianisi. Kami di sini akan menjelaskan tentang studi kasus penyelenggaraan balap mobil Formula E dalam perspektif hukum pajak. Saya akan menjelaskan tentang kronologinya, yaitu pada tanggal 13 Agustus tahun 2019, Anies mengklaim membutuhkan dana sebesar 343 miliar rupiah untuk menjadi tuan rumah balapan Formula E. Tak lupa, ia juga menegaskan manfaatnya yang besar bagi sisi perekonomian Jakarta yang berpotensi meraup pendapatan hingga 1,2 triliun rupiah. Pada tanggal 20 September 2019, Formula E lewat laman resminya memastikan Jakarta akan jadi salah satu tuan rumah seri balapan tersebut pada 6 Juni 2020. Selain Jakarta, Seoul, Korea Selatan, dan London, Inggris juga termasuk dalam kalender balapan Formula E tahun 2020. Sekretariat Negara atau Setnek selaku Komisi Dewan Pengarah Kawasan Medan Merdeka tak memberi izin kepada Pemprov DKI menggelar balap mobil elektronik itu di area Monas dengan mempertimbangkan status cagar budaya kawasan. Namun tak sampai sepekan, Setnek mengubah keputusan dan memberi izin kepada Pemprov DKI Jakarta menggelar Formula E di kawasan Monumen Nasional. Lalu pada awal Maret 2020, Anies kemudian menyetop sementara seluruh izin keramaian di ibu kota karena khawatir penyebaran virus corona baru. Keputusan tersebut otomatis membuat Formula E pada 9 Maret 2020 resmi ditunda. Dan kabar penundaan ini kembali mencuat karena balapan rencananya akan dihelat pada tahun 2022. Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk ajang balapan ini dianggap membebani APBD. Dalam hasil audit yang dikeluarkan pertanggal 19 Juni 2020, BPK atau Badan Pengawas Keuangan mencatat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah membayar komitmen fee dan bank garansi hampir 1 triliun rupiah. Ada rinciannya, ada komitmen fee yang dibayarkan pada 2019 senilai 360 miliar rupiah. Lalu pada 2020 komitmen fee yang dibayarkan senilai setara dengan 203 miliar rupiah. Lalu bank garansi yang dibayarkan senilai 423 miliar. Keinginan Anies kemudian direspon dengan pengajuan hak interpelasi dari fraksi PDIP dan PSI di DPRD. Kedua fraksi tersebut menilai ajang Formula E tak sepatutnya menjadi prioritas di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, interpelasi berarti hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur. Adapun keterangan yang dimintai adalah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Desti Melati Putri. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Melati Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum studi kasus penyelenggaraan balap mobil formula dalam perspektif hukum pajak. Yang pertama, dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Dispora mengingatkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah. Dengan kata lain, penganggaran Formula E yang berlangsung melebihi masa jabatan Anies merupakan tindakan melanggar aturan. Lalu selanjutnya, yang kedua ada Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021. Di balik potensi kerugian tersebut, Gubernur Anies tetap bersikukuh akan menggelar ajang balap mobil listrik itu di tahun 2022 mendatang. Anies bahkan mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Formula E menjadi satu dari 28 program prioritas yang harus terlaksana pada tahun 2022. Yang ketiga ada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yakni berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, interpelasi berarti hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur. Adapun keterangan yang dimintai adalah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Lalu selanjutnya dasar hukumnya yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 Ayat 1 dan 2 tentang Keuangan Negara
yang berbunyi APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan ketentuan dalam pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBD sendiri itu ada pertama fungsi otorisasi, selanjutnya fungsi perencanaan, lalu ada fungsi pengawasan, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi, dan yang terakhir fungsi stabilisasi. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 17 Ayat 1 tentang Keuangan Negara yang berbunyi APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai dasar hukumnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Dwi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulianingsih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai penyelenggaraan Formula E dilihat dari perspektif hukum pajak. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai pro dan kontra atas penyelenggaraan Formula E. Pro dari Pemprov DKI dan fraksi Gerindra, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantah penyelenggaraan Formula E merupakan pemborosan APBD. Ajang balap mobil tersebut diklaim akan bermanfaat untuk sektor ekonomi. Selain itu, Formula E juga diyakini akan memberikan citra yang baik bagi Indonesia di mata dunia, sehingga bisa menstimulus turisme dan investasi. Ketua DPD Jakarta Partai Gerindra juga mengklaim tidak ada permasalahan pendanaan dari Pemprov DKI, meski misalnya telah mengeluarkan dana hampir 1 triliun. Formula E tidak ada masalah, semua kami konsultasikan dan semua dalam pengawasan dan pemeriksaan BPK. Sejauh ini tidak ada masalah, ujarnya. Lalu adapun kontra dari berbagai fraksi DPRD, yaitu fraksi DPRD anggota fraksi PDIP Perjuangan, yakni Manuara Siaahaan, merinci pemborosan anggaran itu terdiri dari pembayaran komitmen fee sebesar 2,35 triliun, yaitu biaya pelaksanaan sebesar 1,23 triliun, serta bank garansi sebesar 890 miliar. Di Pro atau Jakarta Propetindo sendiri sudah keluar biaya. Di Dinas Olahraga sendiri pun sudah keluar biaya di luar komitmen fee, katanya. Lebih lanjut, ia juga mengatakan berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya, gelaran Formula E selama 5 musim bakal menimbulkan kerugian sebesar 1,3 triliun. Besaran itu didapatkan dengan turut memperhitungkan biaya komitmen fee dan bank garansi. Menurutnya juga, dalam studi kelayakan yang dilakukan Pemprov DKI, yaitu variabel komitmen fee dan bank garansi tidak dimasukkan dalam perhitungan. Hal itu juga ditemukan dalam audit BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi DKI Jakarta menemukan sejumlah masalah terkait penyelenggaraan Formula E. Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019. Nah, salah satu masalah yang ditemukan adalah belum jelasnya upaya konkret untuk melaksanakan balap mobil Formula E dengan pendanaan mandiri atau tak bergantung dari uang daerah. PT Jakarta Propetindo atau Jakpro juga merupakan selaku BUMD yang ditunjuk untuk pembangunan infrastruktur Formula E. Masalahnya, sejauh yang ditemukan laporan, beban pembiayaan kegiatan Formula E ini masih sangat bergantung pada dana APBD DKI, baik melalui anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga maupun melalui modal yang diberikan kepada PT Jakpro, karena minim pendanaan dari pihak lain. Berdasarkan hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E ini akan membebani PT Jakpro. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai perspektif dalam hukum pajak terkait perhelatan Formula E yang akan diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta seyogianya tidak dijadikan prioritas utama dalam perencanaan kegiatan saat ini, mengingat kondisi pandemi yang belum usai dan dana yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Dana yang dikeluarkan dinilai akan memberatkan APBD.
Lalu dalam perspektif hukum pajak sendiri, penyelenggaraan Formula E bisa sejalan dengan fungsi pajak. Salah satunya adalah fungsi mengatur, yakni pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Lalu ada fungsi redistribusi pendapatan, bahwasanya pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan-pembangunan sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat umum. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.